Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini pasca salat subuh saya berada di puncak atau rooftop dari Masjid Nabawi. Mari kita berkeliling untuk melihat-lihat bagaimana situasi puncak dari Masjid Nabawi. Tepatnya saat ini saya berada di atas gate King Fahd atau pintu King Fahd yang berada di persis di depan, serambi depan sendiri ya. Mari kita lihat apa saja yang bisa kita telusuri di rooftop atau di atap dari Masjid Nabawi ini. Ini adalah menara dari King Fahd ya, dari King Fahd, menara bagian barat dari King Fahd. Ini ternyata kayak gini, kita lihat. Nah, ini sisi timur menara King Fahd, dan itu adalah menara ujung sisi timur atau sisi timur laut ya dari Masjid Nabawi, dan itu adalah menara penanda sisi barat laut dari Masjid Nabawi. Lantas kita lihat di sana itu menara penanda sisi barat daya. Lantas ini adalah 3 kubah. Yang kubah tengah ini adalah penanda tengah, bagian tengah dari Masjid Nabawi. Kita lihat ini adalah rooftopnya atau bagian atap dari Masjid Nabawi. Ini pasca sholat subuh. Baik, saya akan bergerak maju ke depan. Nanti apa saja yang dapat kita temukan di puncak dari Masjid Nabawi ini. Dan yang paling menarik dari Masjid Nabawi itu selain payung yang bisa mengembang ya, atau payung raksasa yang bisa mengembang, adalah kubah dari Masjid Nabawi ini bisa bergeser. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya pergeseran atau proses hidrolis dari kubah tersebut. Ini kita lihat semua kubah di Masjid Nabawi atau di perluasan Masjid Nabawi itu bisa digeser semua. Nah, kita lihat ini dari kubah yang menutup ke masjid ya. Ini posisi kubahnya tertutup. Terlihat posisi kubahnya tertutup. Nah, ini adalah rel atau jalan ya dari kubah tersebut itu ketika nanti terbuka. Jadi ketika kubah terbuka dia akan bergeser ke sini. Terlihat. Nah, dia akan terus bergeser untuk membuka, memberikan mungkin sisi angin-angin ya atau hawa di dalam ketika mungkin musim semi begitu atau musim dingin, ketika tidak membutuhkan atau tidak khawatir terhadap sengatan panas matahari, kubah maka akan dibuka, dia akan bergeser terus ke sini ya. Bergeser terus ke sini sehingga sisi dalam dari Masjid Nabawi itu terbuka. Nah, kita lihat ini sama. Ini kubahnya bisa terbuka. Jadi sisi kubah 1, 2, 3 sisi barat, terus tengahnya 1, 2, 3, dan juga di sisi timur 1, 2, 3 bisa bergeser semua. Ini saya langsung ke tengah-tengah antara kubah tersebut ya. Jadi kubah ini nanti bergeser ke sini untuk membuka atau memberikan ventilasi udara bagi jamaah yang sholat di dalam. Kita lihat coba, kita spill dari paling tengah atau titik tengah ujung Masjid Nabawi dari pintu King Fahd. Mungkin pemirsa dapat melihat bagaimana banyaknya ramainya jamaah yang keluar dari King Fahd ini. Nah, ini kita lihat ya. Ini sisi tengah dari King Fahd. Baik. Begitu juga kubah-kubah yang berada di sisi kanan kiri yang dia itu jumlahnya 2. Ini kan soalnya kita berada di sisi tengah ya, sisi tengah dari King Fahd. Jadi nanti kita belum bisa melihat kubah yang bertemu. Kita akan lihat dulu bagaimana sisi dalam bagian tengah dari King Fahd. Sini adalah perkantoran atau tepatnya itu akademia ya, akademi Fahd. Ya benar, tertutup, kita nggak bisa melihatnya. Yang saya spilkan dulu itu adalah akademi Masjid Nabawi. Awalnya berada di Mathaf, namun setelah perluasan akademi ini dipindah ke dalam Masjid Nabawi.
kita bergeser ke arah barat dan ke arah selatan ya, menuju jalan keluar, namun sambil kita melihat bagaimana bentuk atau bagaimana sisi kubah-kubah tersebut bisa bergeser, karena ada dua versi dalam artian yang pertama kubah tunggal. Kubah tunggal itu seperti yang kita gambarkan tadi ya, dia hanya satu saja bergerak dari sana menuju ke arah kita, ini kubah tunggal. Dan ini juga ada kubah ganda. Kubah ganda itu yang berada di sisi kanan kiri dari Masjid Nabawi, seperti yang kita lihat di depan kita itu ya, sisi barat itu kubah ganda. Maksud kubah ganda itu bagaimana? Di belakang itu ada satu, ya. Nanti di depan juga ada satu. Nah, sehingga nanti dua-duanya ini bergerak bertemu di tengah. Yang utara ke selatan, yang selatan ke utara. Jadi semua masing-masing bergerak sehingga bertemu. Nah, kita menuju bergeser ke sayap barat dari Masjid Nabawi. Kita lihat. Nah, untuk menghindari panasnya sengatan matahari, maka takmir ya Masjid Nabawi atau Masjid Saudi ya memberikan terpal atau penghalang ya, penghalang, dan juga kipas angin pun juga blower ini untuk mendinginkan cuaca ketika panas terik ya. Ini ketika panas terik kita lihat blower raksasa ini juga menyemburkan udara sehingga ventilasi atau kelembapan udara masih tetap terjaga. Ini saya masih terus bergerak untuk menuju ke sisi selatan. Kita nanti akan melihat ini masih di ini ya, bagian tengah ya, bagian tengah dari Masjid Nabawi, perluasan Masjid Nabawi. Sekarang ini kita menuju ke sisi barat ini. Kita bisa merasakan hembusan blower itu sangat dingin, plus kipas angin, sehingga meski di atas insya Allah tidak merasa kegerahan ya, merasa kegerahan karena saking banyaknya blower udara yang menyemburkan AC atau yang menyemburkan kipas. Ini kita lihat begitu nyamannya para jamaah itu untuk i'tikaf di rooftop Masjid Nabawi ya. Lihat jamaah banyak sekali yang i'tikaf. Nanti kita akan melihat sisi paling selatan atau paling ujung dari ujung selatan dari Masjid Nabawi. Setelah kita tadi dari ujung utara ya, dari Kifat kita berjalan untuk menuju ke sisi paling selatan. Ini suara blower terus memuntahkan pendinginnya ya, sangat nyaman sekali. Oleh karenanya banyak jamaah yang ini i'tikaf lama-lama juga, karena kalau mungkin di dalam Masjid Nabawinya atau di dalam bangunan utamanya dinginnya melebihi apa yang kita rasakan di atap ini. Sedangkan di atap ini cukuplah bagi kita yang hidup di daerah tropis begitu, yang biasa di situasi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, maka ini cocok ini di paling ujung, karena nanti di sananya itu kita lihat nanti sana itu sudah raudhah atau maaf di bangunan utama ya. Kita akan kita akan melihat bagian utamanya. Nah, di depan kita itu adalah bagian utama dari Masjid Nabawi. Kita akan melihat coba sisi bagian depan di Masjid Nabawi. Kita lihat di situ. Itu terlihat dari depan Babus Salam. Babus Salam dipenuhi dengan para peziarah yang hendak berziarah. Kita lihat di situ Babus Salam ya. Babus Salam. Kita akan sedikit mendekat lagi. Nanti kita saat ini berada di ujung selatan bagian barat dari Masjid Nabawi. Banyak sekali yang beriktikaf di atap Masjid Nabawi karena memang nyaman ya. Udaranya tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas karena kita masih di subuh atau di waktu subuh, waktu setelah kita melaksanakan sholat subuh.
Mari kita coba untuk menyusuri jalan keluarnya atau naik jalan turun naiknya menuju rooftop ini. Ada berapa tangga yang kita susuri ini ya, karena cukup banyak. Nanti insya Allah kita akan keluar lewat Babul Hijrah mungkin ya, atau kalau tidak Babul Hijrah ya Babu Kuba. Kita masih menyusuri terus di sisi selatan. Nah, kita lihat di situ ada penandanya juga, tanda bahwa nanti kita akan keluar lewat Babu Kuba, Kuba Cave. Bisa kita lewat bagian timur ya, begitu, keluar lewat Kuba Cave bagian timur, atau kita bisa keluar juga lewat bagian barat. Ada dua pintu masuk, keluar masuk ya dari Masjid Nabawi ini, bisa lewat timur, bisa lewat barat. Kita akan melewati bagian barat saja ya, karena kita nanti menuju ke arah barat. Ini coba kita hitung ada berapa tangga yang kita harus susuri ya. Ini satu, lantas di tengah dua. Ini adalah perkantoran dari Akademi Masjid Nabawi. Terus lagi turun tiga, empat, lima, enam. Di tangga yang ke-6 ini kita sudah bisa melihat pintu Kuba ya, Kuba Cave. 6, 7, 8, 9. Ini kita sudah sampai di lantai dasar melalui pintu Kuba Cave. Kita lihat dari di dalamnya. Ya, baik saudara sekalian, itu penyusuran kita dari lantai atas Masjid Nabawi. Semoga bisa memberikan gambaran kita akan kemegahan Masjid Nabawi, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali sholat di masjidnya Nabi Muhammad, yakni Masjid Nabawi Al-Musyarraf. Amin ya rabbal alamin. Sekian penyusuran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fitlah kulit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.